Salatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang bab saum ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullahu ta'ala, walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya ma wasala amdan ilal jauf war ra's wal huknatu fi ahadis sabilain wal qai'u amdan wal wada'u amdan fil farj wal inzalu an mubasyarah wal haidu wan nifasu wal jununu war riddah. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya: ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur wa tarkul hajri minal kalam. Sampai di situ dulu. Walladzi yuftiru bihi shaimu, dan hal-hal yang membatalkan puasa, asyratu asya, ada 10 perkara. Wasala amdan ilal jawfi war ra'si, memasukkan dengan sengaja sesuatu ke dalam sampai ke tenggorokan atau lubang yang ada di kepala. Wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan apa yang ada di dua jalan. Maksudnya dua jalan di situ al-qabul wad dubur ya, dua jalan. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Wal wad'u amdan fil farj, berjima atau bersetubuh dengan sengaja pada kemaluan. Wal inzalu an mubasyarah, mengeluarkan mani disebabkan percumbuan. Wal haidu, mengeluarkan darah haid. Wan nifasu, mengeluarkan darah nifas. Wal jununu, gila. War riddatu, murtad. Jadi ada 10 yang menyebabkan seseorang batal puasanya. Jadi kalau wasola, yang pertama adalah wasola amdan ilal jauf, memasukkan sesuatu makanan, minuman atau tertelan apa begitu yang sampai ke tenggorokan. Warra's, dan kepala, lubang yang ada di kepala, masuk sesuatu dari hidungnya. Maka pada pembahasan bab wudu kemarin, hukumnya makruh istinsyak dan istinsar ketika berpuasa secara berlebihan. Jadi nyedot ke dalam hidung terlalu sungguh-sungguh sehingga tahu-tahu tenggorokannya basah, kerasa anyes gitu. Nah itu bisa menyebabkan apa? Batal. Makanya istinsak dan istinsar itu hukumnya sunnah ketika berwudu di luar
saum, di luar saum. Kalau pas saum hukumnya makruh. Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu melalui dua lubang, maksudnya al dubur wal kubul. Termasuk di dalamnya di situ adalah sontek, ya, sontek, berobat disontek, memasukkan barang ke dalam badan kita melalui jarum, ya. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja kalau kemarin istilah saya dikelowek gitu mulutnya, sehingga apa, mengeluarkan isi perutnya. Kemudian wal wada'u amdan fil farj, melakukan persetubuhan. Jadi itu juga membatalkan apa? Siam, ya. Wal inzalu an mubasyarah, inzal ini artinya apa? Mengeluarkan mani. Jadi kalau dalam hal inzal ini, maka walaupun dia tidak duhul, tidak memasukkan kemaluannya, tapi karena keluar air maninya, maka yang disebabkan mubasyarah. Mubasyarah itu bercumbu, mencium, atau ada laki-laki yang memang sangat cepat untuk inzal. Nah itu kalau dia inzal maka siamnya batal. Wal haidu wan nifas wal jununu waridah, mengeluarkan darah haid, bernifas, kemudian junun dan ridah, murtad. Sekarang kita lihat penjelasannya pada nomor 3. Ai inzalul mani bisababi lamsu au takbil wa nahwa dzalik. Yang dimaksud dengan inzal di situ adalah keluarnya mani disebabkan memegang atau mencium atau yang semisal dengan itu. Tentu ini hubungan suami dan istri, ya. Kemudian yang nomor 4, lihuruji man qamat bihi hadhil umur an ahliyatil ibadah. Jadi semua perkara-perkara yang 10 ini, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa tadi, itu menyebabkan batalnya puasa disebabkan dia telah keluar dari inti dari semua ibadah. Jadi murtad, kemudian gila, kemudian nifas, kemudian ini menyebabkan kita keluar dari kewajiban berpuasa, yaitu membatalkan puasa kita. Baik, ini hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya. Adapun yang disunahkan dalam saum, dalam siam ini ada 3 perkara. Pertama, takjilul fitr, yakni mensegerakan berbuka puasa. Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan perkataan yang buruk, ya. Hujri minal kalam, perkataan-perkataan yang sia-sia. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, wa Muslim dan Muslim, an Sahl bin Sa'di radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Sungguh manusia itu senantiasa dalam
selalu dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama mereka mensegerakan berbuka. Maksudnya mensegerakan itu ya kalau sudah waktunya masuk, udah adzan segera berbuka gitu. Bukan mendahului berbuka, tapi mensegerakan berbuka ketika sudah masuk. Ini berbeda dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab ini mengakhirkan berbuka, mengawalkan sahur. Jadi kebalikannya. Jadi kalau ahlul kitab itu mengakhirkan berbukanya, wah masih kuat nanti dulu, masih kuat nanti dulu, diakhirkan. Tapi kalau sahur itu lebih dulu, masih waktunya masih sangat malam, dia sudah sahur ya. Kemudian al afdalu ayyaftura ala tamarati au qalilin minal ma. Dan yang utama adalah berbuka puasa dengan tamarat, beberapa kurma, dengan beberapa kurma kering dan sedikit air. Ini kalau ditanya dengan kita mungkin kebalik gitu ya. Sedikit kurma, banyak air ya. Sehingga ketika sholat maghrib itu udah kemelakaran ya, kebanyakan air. Jadi memang yang utama itu dikit aja, jangan terlalu banyak berbuka. Cuman nggak tahan ya, nggak tahan. Biasanya begitu ngelihat bukaan ini waktunya untuk membalas ya. Summa yusallil maghrib, kemudian sholat untuk kemudian berdiri untuk sholat maghrib. Summa yatanawalut ta'am in aradahu, kemudian setelah sholat baru makan kalau dia menghendaki. Jadi berbukanya sedikit aja, sholat, kemudian makan lagi kalau mau, nanti habis maghrib maksudnya. Habis maghrib baru makan lagi. Rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta bi rutabin aw ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berpuasa, beliau tidak sholat sampai beliau makan rutab atau minum sedikit air, dan minum sedikit air. Jadi makan rutab itu maksudnya kurma yang masih muda ya, kurma muda masih basah. Mungkin kalau di Kalianda ini mungkin agak susah ya, nyarinya agak susah. Mungkin dapat tapi susah. Kalau yang tamar tadi insya Allah banyak, mungkin kita beli di warung-warung di pasar hari ini, bahkan banyak sekali sekarang yang lagi online ya, jualan kurma ya. Karena memang kurma kering yang sudah diawetkan. Nah yang susah itu mencari apa? Rutab ya. Fayakula au yashrab, beliau makan atau minum. Wa idza kana fisyita lam yusalli hatta na'tiyahu bitamrin auma. Pada musim kemarau, musim panas, beliau tidak sholat kecuali setelah makan tamr atau air. Jadi intinya berbuka puasa itu disegerakan, membatalkannya dengan kurma atau dengan air. Dan sesungguhnya sebenarnya kalau kita mau begitu sebenarnya itu cuman menahannya sedikit, tapi setelah itu badan kita lebih enak sebenarnya. Apalagi kalau yang sudah usia 40 ke atas gitu ya. Walau makannya banyak-banyak malah lemes puasanya. Nah ya. Kalau yang masih gagah perkasa ya enggak apa-apa. Nah, jadi yang 40 tahun ke atas nih agak dikurangi dikit. Jadi minum aja dan makan apa? Kurma. Yang masih 25 masih kenceng ya.
Saya 25 juga, kebalik Nabi. Baik. Kemudian wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Rawa Ahmad fi musnadihi, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Tidaklah suatu kaum selalu dalam kebaikan jika mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Warawa Ibnu Hibban menambahkan dalam riwayat lain, inna ta'khiras sahur, sesungguhnya mengakhirkan sahur itu min sunanil mursalin, itu dari sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh para rasul. Jadi para rasul itu kalau sahur itu diakhirkan, tidak diawalkan ya. Jadi kebalikan dengan ahlul kitab, kalau ahlul kitab itu mengakhirkan berbuka, mengawalkan sahur, tapi kalau umat Islam mensegerakan berbuka ketika sudah masuk dan mengakhirkan sahur. Wa yakunu ta'khiru bihaisu yantahi minat ta'am wasyarab qubaili tulu'il fajri biqalil. Yang dimaksudkan dengan mentakhirkan sahur itu adalah menghabiskan makanan dan minuman dekat dengan tulu'il fajri, kubaili tulu'il fajri, sudah dekat dengan terbitnya fajar, biqalil, sudah hampir fajar, hampir imsak ya. An Ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara. Riwayat dari Imam dari Ibnu Malik radhiyallahu an, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Sabit keduanya sahur. Falamma faragha min sahurihim qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla. Begitu selesai sahur, tidak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengerjakan salat. Qulna li Anas, kami berkata kepada Anas, kam kana baina faraghahuma min sahurihima wa duhulihima fis shalah. Ini pertanyaannya nih, berapa lama antara selesai sahur dan mengerjakan sholat, maksudnya sholat subuh di situ. Artinya berapa jarak antara akhir sahur dengan sholat subuh. Niat. Jadi kan tadi perintahnya mentakhirkan apa? Sahur. Nah sekarang berapa jaraknya? Qala qadru ma yakra'ur rajulu khamsina ayah. Kira-kiranya, ukurannya adalah kira-kira kalau seseorang membaca 50 ayat. Jadi antara berhenti sahur dengan sholat subuh itu ada jeda yang kira-kira jaraknya 50 ayat. Kalau kita di Indonesia, yang maklum di Indonesia ada istilah imsak. Nah, kira-kira berhenti di waktu imsak itu, kemudian nanti datang subuh. Nah ini ada kadang-kadang di kalangan kita, karena batas akhir itu memang fajar, minal fajri tadi, itu kadang-kadang kalau belum mentok adzan belum berhenti. Nah kalau belum berhenti dia batal. Begitu masih ngunyah-ngunyah tak adzan, itu batal itu. Wah ini punya tanggung, udah dikunyah, dielek juga ujungnya, ditelan mubazir. Nah makanya yang paling aman adalah ketika kita juga apa? Membatasi makan dan minum ketika sudah
imsak tadi. Kalau di Indonesia istilahnya al-imsak, walaupun istilah ini banyak yang mengkritisi, kok namanya imsak. Imsak itu ya saum sendiri gitu. Artinya segera berhenti untuk segera melaksanakan saum. Jadi ada jeda walaupun tidak lama ya. Karena kalau udah adzan itu berarti sudah masuk fajar. Dan di Indonesia karena masjid kita ini banyak, ini kadang-kadang di sini belum adzan, tapi di masjid lain sudah adzan dan yang lain-lain. Maka inilah perlunya tadi diberi peringatan imsak. Imsak tadinya segera, maksudnya segera berhenti makan dan minum, waktu fajar sudah akan datang, mengingatkan supaya kita jangan kebablasan. Kemudian watarkul hajru minal kalam, yaitu meninggalkan perkataan yang buruk. Meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang sia-sia atau perkataan yang tidak mengandung manfaat ya. Ai al-kalamul fahish wal batil, yaitu perkataan yang keji atau perkataan yang batil. Kasyadmi wal ghibati wa nahwi dzalik, seperti mencaci atau mencela atau ghibah, membicarakan orang lain. Wa nahwa dzalik, atau yang semisal, misalnya mengadu domba dan lain-lain. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur wal amalu bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia dan amal-amalnya, tidak meninggalkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Ini hari ini kadang-kadang kita sibuk ya, banyak hal yang sia-sia. Saum tapi mungkin sibuk dengan perkara-perkara lain yang nilainya tidak termasuk ibadah gitu, yang sia-sia. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia atau amal yang sia-sia, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'at ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak memiliki hajat dengannya, Allah tidak peduli dengannya, sekalipun dia meninggalkan makanannya dan minumnya, sekalipun dia puasa. Kalau ucapan dan perbuatannya itu tidak menunjukkan hal yang baik, makanya Allah tidak memiliki hajat, nggak ada perlu dengan orang yang meninggalkan makan dan minum, tapi perbuatan dan ucapannya penuh dengan perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Nah, hari ini kita sudah masuk Ramadan atau saum yang kedua, mudah-mudahan amal kita semakin meningkat. Dan disinilah letaknya sebenarnya kenapa Allah berfirman la'allakum tattaqun pada perintah saum itu, karena memang orang yang saum itu betul-betul dilatih, ucapannya dilatih yang baik dan benar, perbuatannya juga dilatih dengan yang baik dan benar, sehingga nanti lulus di akhir Ramadan itu betul la'allakum tattaqun, gitu, benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Kalau sholat lail itu barangkali semangat kita pun tidak sama dengan semangat ketika Ramadan ya. Qiraatul Quran insya Allah juga kita lebih semangat dibandingkan Ramadan. Bersedekah juga begitu. Nah, kalau maka Nabi SAW kalau melihat ada orang yang di bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan kebaikan, gitu kira-kira, kalau di bulan Ramadan saja amalnya enggak menunjukkan grafik yang baik, meningkat, apalagi kalau dia di bulan selain Ramadan. Nah, ini mumpung bulan Ramadan, mari kita bersama-sama berlomba-lomba. Kalau ditanya orang Islam itu sebenarnya apa yang membuat bahagia ketemu dengan Ramadan? Apa yang membahagiakan kita ketemu dengan
Ramadan. Kalau kebahagiaannya itu hanya makan dan minum, wah nanti makan dan minumnya macam-macam. Atau kalau anak kecil nanti sebentar lagi Syawal berarti bajunya baru. Kalau dia hanya untuk itu, ya mungkin manfaatnya tidak banyak gitu. Justru yang menjadi kita bahagia ketemu dengan Ramadan itu karena pada bulan ini kita panen kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan beramal soleh juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di musim lockdown seperti ini, saya semalam bicara sama keluarga saya itu, saya bilang, ini Ramadan ini subhanallah luar biasa nih. Biasanya untuk sekedar baca Quran itu harus nyari waktu nyempil gitu, saking sibuknya. Ini los gitu. Dia mulai mau berapa rakaat itu los. Begitu luas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau qiraatul Quran luas karena kita sekalian tidak ada yang punya jadwal kerja khusus. Kita mengatur diri kita masing-masing. Nah, artinya sebenarnya ini bagi kita, bagi kaum muslimin, Ramadan tahun ini luar biasa. Kita bisa hampir 100% waktu kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalau tahun kemarin kita hatam mungkin 5 juz, ya kalau bulan ini karena waktunya lebih longgar mungkin bisa 10 juz ya. Setiap 3 hari sekali hatam, 3 hari sekali hatam. Mari kita berlomba, ayo berlomba dalam amal soleh. Fastabiqul khairat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kalau ada orang yang berpuasa tapi perkataan dan perbuatannya masih banyak yang sia-sia, maka Allah tidak punya hajat terhadap orang ini sekalipun dia menahan makanan dan menahan minuman. Rasulullah dalam hadis yang lain juga mengingatkan kita berapa banyak orang yang saum atau berapa banyak orang yang sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala kecuali haus dan lapar. Berapa banyak orang yang menegakkan Ramadan tidak mendapat apa-apa kecuali hanya bangun malam. Mudah-mudahan dengan kajian kita pagi hari ini menjadikan ikhwan para hadirin bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan amal terbaik pada bulan Ramadan ini. Layat ya tarattabu ala imsaki sawaban wa insaqatal wajib bihi. Dia tidak mendapatkan berlipat gandanya pahala karena qaul zur dan tadi amal zur tadi, kecuali dia hanya menggugurkan kewajiban puasanya saja. Az-zur, qaul zur itu adalah qaulul batil. Perkataan yang zur tadi itu bisa dimaknai juga qaulul batil, yaitu ucapan yang batil. Demikian ayyuhal asatidah, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bermanfaat dan senantiasa membuat kita bersemangat di dalam melaksanakan saum Ramadan yang penuh dengan berkah ini, dan insya Allah kita nanti lulus dari bulan Ramadan ini dengan predikat la'allakum tattaqun. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.